Shalom. Shalom. Masih ada sukacita, amin. Mari kita bangkit berdiri, mari kita mengatakan slogan kita. GKS Glory to Glory. Jadi saat ini mari kita masuk dalam kehadiran Tuhan. Mari kita membawa satu lagu pujian kudus.
Saat ini kami bisa hidup, kami bisa ada, itu semua karena kemurahan. Yes Tuhan, benar. Saat ini kami datang di hadapan Tuhan, kami membawa pujian syukur kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau lebih lagi memuji Engkau, kami mau lagi memikirkan Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan di tempat yang tertinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan, Amin. Dan kita katakan kesukaan bagi dunia.
silakan duduk kembali. Saya serahkan kepada penyanyi. Mari kita berdoa bersama. Bapak di surga, terima kasih Bapak pada sore hari kami berkumpul kembali bersama. Begitu juga Bapak kami yang tidak berseberangan, pertemuan kami, keperluan di rumah kami. Berkati semua persembahan kami Bapak. Dan limpahkanlah kembali kepada kami Bapak yang berlimpah untuk keperluan di rumah kami. Terima kasih Bapak. Langsung akan seperti yang akan. Amin. Sembari kita memberikan kembali Tuhan, mari sebelum daripada itu, mari kita angkat lagu Noel. Mari kita bangkit berdiri. Bapa kami sungguh bersyukur hari yang luar biasa, hari yang kudus Tuhan anugerahkan bagi kami.
kami diberi kesempatan dalam berharap. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur kami boleh bersekat hati kami masa-masa ini, hari ini, di mana orang percaya dalam kondisi hati yang suka pesta Natal di mana kami bersyukur Tuhan kami ada di dalam bagian ini. Dan hari ini Bapak kami belum belajar Tuhan masih sekarang berita Natal, pesan Natal. Terima kasih Bapak. Apa yang terbatas sehingga firman Tuhan ini sungguh menolong kami kembali. Terima kasih Bapak. Berkati waktu ini hanya di dalam nama Yesus yang siap belajar menonton bersama-sama. Kita katakan Amin. Kita duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Ya, di nama Tuhan. Terima kasih untuk Pak Gembala, Pak Randy yang sudah beri kami kesempatan sore hari ini. Ada juga sahabat saya, Pak Anton. Terima kasih. Ibu Saudara luar biasa. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang baru bersama-sama dengan Pastor Randy di tempat ini, mungkin tidak mengenal saya. Kami sama-sama berjuang ya. Dari awal beberapa tahun lalu sampai hari ini masih dalam perjuangan. Ya. Dan puji Tuhan beliau bisa dibawa tempat yang bagus seperti ini. Ya. Saudara, kami melayani di Bintan. Ya. Kami melayani di Bintan, tetapi hubungan sebagai hamba Tuhan, sebagai sahabat dalam pelayanan masih tetap sangat terjaga sampai hari ini. Randy sudah beberapa kali datang ke tempat kami, di keadaan kami. Kalau di sini saya menggigil Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau beliau ke tempat kami itu keringatnya sebesar biji jagung. Iya, begitu lah. Nanti kita dapat masalah untuk bisa datang ke sana. Ya, saudara. Dan sekali lagi selamat Natal karena Bapak Ibu Saudara yang merayakan Natal. Beberapa hari yang lalu, selamat Natal kami merayakan Natal tanggal 17 minggu depan. Saudara yang mau hadir silakan datang ke nyebrang dari sini ke Uban, naik kendaraan lagi lebih kurang sekitar 20 menit sampai persis di dekat Simpang Lagoy. Nah, kalau yang tahu Lagoy, yang pernah ke sana bisa dekat sekali. Itu Bapak Ibu Saudara, saya Octavianus bersama dengan istri anak tadi. Kemudian kami mulai di Bintan lagi anak dua. Nah, kami baru juga melayani di sana lebih kurang satu tahun ini. Dan bersyukur setiap pekerjaan Tuhan, setiap pelayanan yang Tuhan boleh percayakan, sehingga dalam itu ada jiwa-jiwa yang dimenangkan yang dibawa kepada Tuhan. Daerah kami adalah daerah wisata, Bapak Ibu Saudara. Jadi tahun depan ini itu lebih kurang sekitar ada 2-3 ribu diperlukan tenaga kerja di sana. Hotelnya sekarang tanggal 1 kemarin sudah beberapa hotel yang buka, beberapa lapangan golf yang belum tutup selama COVID, selama pandemi tutup. Dan tanggal 1 kemarin kita sudah mulai buka. Itu sesuatu yang luar biasa. Baru saudara, itu saja perkenalan, nanti kita akan bisa kenalan lebih jauh lagi. Mari kita membuka firman Tuhan dalam Injil Matius, saudara. Nah, ini Injil Matius pasal 18 ayat
pasal 1 ayat 18 sampai ayat 25. Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayat 25. Saudara, kalau sudah menemukannya, kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. Mari kita baca bersama-sama sebelum Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kalau Bapak bersama-sama dengan saya membaca ayat yang ke-18, nanti kalau Ibu ayat ke-19 demikian secara bergantian sampai dengan ayat ke-25. Berikut di atas kelahiran Yesus Kristus. Oh Bapak 1, 2, 3. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya beriman dengan Yusuf, ternyata yang masih Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksudnya itu, dalam hati mudanya dalam mimpi dan berkata, Daud, janganlah engkau takut dengan Maria sebagai istrimu, sebab anak dalam kandungannya adalah Roh Kudus. Hal itu terjadi sebagai gambaran pada Tuhan dan sesudah kamu mengenai Yusuf berproses kepada orang yang menerima dia sebagai istrinya. Amin. Nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, apa itu Natal? Natal kadang-kadang identik kita mulai Desember ini buat Natal itu luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Bahkan ada tanggal 28 November itu sudah ada perayaan Natal dan Natal. Ya. Nah, banyak orang mempersiapkan segala sesuatu secara lahiriah ini begitu luar biasa. Baju baru, apalagi makanan yang enak-enak, apalagi gereja dihias sedemikian rupa. Itu yang dilakukan oleh manusia zaman ini. Tetapi tidak ada yang salah Bapak Ibu Saudara. Akan tetapi pesan yang sebenarnya dan itu Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar bagian firman Tuhan ini dengan tema Dia datang pasti ada jawaban. Amin. Yesus datang, Yesus Kristus lahir di dunia ini pasti ada jawaban. Kalau ada jawaban, ada soalnya. Amin. Ada jawaban, pasti ada soal. Soalnya apa? Nah, Bapak Ibu Saudara, kita melihat ya. Kita melihat bagaimana mulai dari kejatuhan manusia. Kejatuhan manusia. Kejatuhan manusia itu mengakibatkan apa? Hubungan manusia dengan Allah itu terpisah jauh. Manusia berdosa karena ketidaktaatannya. Melanggar firman Allah. Lebih senang ikut kata iblis. Saya lebih kasar ya, kata iblis. Dikorek-korek ikut. Akhirnya apa? Manusia itu menjadi musuh Allah. Diusir dari Taman Eden yang begitu nikmat, yang begitu enak. Sehingga manusia sampai hari ini kita terhisap yang namanya natur dosa. Dan oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, manusia itu berusaha mencari sesuatu, mencari jawaban. Bagaimana caranya supaya saya bisa selamat? Kenapa? Manusia sedang menuju kebinasaan. Binasa. Berbagai cara para nabi melakukan segala hal. Ya. Bahkan sesuatu yang fundamental yang luar biasa terjadi ketika menara Babel didirikan. Kenapa didirikan? Karena manusia ini sama seperti Allah. Ini mencari Allah. Tetapi itu pun tidak ada jawaban. Kenapa? Manusia sudah terpisah namanya natur dosa. Tidak bisa. Dengan segala macam cara untuk bisa menyelamatkan diri sendiri.
berusaha sekeras apapun. Karena itu semua bilang hari ini, bila ada yang bilang, saya selamat karena hasil kerja keras saya, karena saya rajin gereja, karena saya mengasihi orang lain, karena saya memberi perpuluhan paling banyak. No. Mau bilang keselamatan itu bukan karena hasil kerja keras, karena anugerah Tuhan. Sebaik-baiknya kita dalam satu hari dosa banyak aja, jujur. 2 kali kita berbuat dosa, bangun pagi sampai tutup mata tidur. 1 hari 2 kali, bisa nggak 2 kali? Atau lebih? 2 kali aja. 1 minggu berapa kali? 14 kali dong. 1 bulan berapa? 1 tahun berapa? Sekarang umur kita berapa? Masih bisa kita bilang, saya tidak berdosa. Karena itu Bapak Ibu Saudara, manusia berusaha mencari hal itu, tapi tidak bisa didapatkan. Tetapi kabar baiknya Tuhan dikatakan dalam Yesaya pasal 43 ayat yang keempat, bisa dibilang kita ini terlalu berharga di mata Tuhan. Terlalu berharga di mata Tuhan sehingga apa? Dikatakan Tuhan yang istimewa itu, Dia rela turun ke bumi ini menjadi manusia lahir di kandang yang hina, supaya apa? Kita yang hina ini menjadi istimewa di hadapan Tuhan. Menjadi istimewa karena kita berharga di mata Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat bagian firman Tuhan ini. Paling tidak ada 3 hal. 3 hal pesan penting menurut saya. Jawaban yang dibawa oleh Tuhan ketika Dia hadir di bumi. Secara sederhana. Pertama dikatakan apa? Yesus, kelahiran Yesus. Jawaban atas persoalan. Kita baca ayat yang 21 bagian 21, 1, 2, 3. Dia akan melahirkan anak laki-laki yang bernama Yesus. Karena dialah yang akan dikatakan manusia berusaha mencari keselamatan karena apa? Sudah ada datu dosa. Ketidaktaatan manusia itu menyebabkan manusia itu terpisah dari sehingga apa? Manusia harus dihukum karena dosa itu sendiri. Tetapi kabar baiknya apa? Yesus tidak mau kita mati di masa. Karena kita ini berharga di mata Tuhan dan sangat istimewa. Karena itu dikatakan Dia memberi anaknya yang tunggal supaya apa? Setiap kita percaya kepada Yesus Kristus diselamatkan. Yohanes 3 ayat 16. Supaya semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus diselamatkan. Tuhan tidak mau ya, kita ini mati binasa. Karena itu Dia memberi anaknya. Dia lepas. Sebagai apa? Pembebasan. Sebagai tebusan. Karena kita sedang menuju binasa. Itu Bapak Ibu Saudara, kita sangat bersyukur. Menikmati segala berkat Tuhan, kebaikan Tuhan. Karena apa? Kita sudah dibebaskan, sudah diselamatkan. Karena itu sangat sedih dan menyedihkan bila ada ya, sampai hari ini merayakan Natal dengan muka muram. Kenapa? Bagaimana kabarnya? Biasa apa? Gini aja. Nggak ngerti. Pesan Tuhan jelas bahwa masalah keselamatan itu Tuhan memberi jawabannya dalam kelahiran Yesus Kristus. Dia berikan kepada kita. Dan percaya kepadanya jelas tidak binasa. Firman Tuhan katakan hanya kepada Yesus diselamatkan. Kenapa? Di babak kolong lahir tidak ada nama yang diberitakan olehnya kita menerima keselamatan selain daripada nama Yesus Kristus. Sebagai umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita harus mengerti pesan Natal itu bukan kue yang enak. Pesan Natal itu bukan yang mewah-mewah, baju mewah. Tapi bagaimana sikap kalau mempersiapkan kelahiran Yesus, kedatangan Yesus itu menyambut Dia dengan hati yang bersih di hadapan Tuhan. Ini penting Bapak Ibu Saudara kita baca.
Yang pertama, saya cepat saja Bapak Saudara. Tadi saya dipesan oleh Pak Gembala dan paling lambat 2 jam. Salam malam. Tenang Bapak Saudara, saya datang. Itu yang pertama. Yang kedua, pesan apa yang dibawa oleh Yesus? Kelahiran Yesus. Menjawab apa? Atas persoalan ketakutan. Kita lihat ayat 20 bagian B. Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Janganlah engkau takut. Kata takut di dalam bagian yang lain apa? Khawatir. Ketakutan. Manusia sedang ketakutan. Kenapa? Karena sedang menuju kebinasaan. Kenapa Yusuf takut? Bapak Ibu Saudara, pada masa itu belum ketahuan orang yang belum sah menjadi suami istri, ya, laki-laki atau perempuan, terjadi persidangan ngeri, Saudara. Dia akan dibawa di muka umum dan akan dirajam dan takut sama. Ketakutan itu yang dialami oleh Yusuf. Karena apa? Dia sedang membayangkan sesuatu yang negatif, sesuatu yang menimpa dirinya. Tetapi kabar baiknya hari ini Tuhan katakan jangan takut, jangan takut. Apa yang kita takuti hari ini? Lalu mau menjelang tahun baru, mau menjelang Natal, ini kue nggak ada, baju baru nggak ada, takut. Aduh, menjelang tahun baru, kok rasanya belum ada apa namanya simpanan uang untuk bekal tahun depan, atau job baru belum ada. Bapak Ibu Saudara, seringkali ketakutan ini yang membuat diri kita akhirnya apa? Tidak lagi percaya kepada Tuhan. Coba lihat bagaimana dengan Petrus. Ketika Yesus menjawab, dia jalan. Jalan, oke, bisa sampai kepada Tuhan. Tapi tidak mau sampai kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Ada tiupan angin yang dirasakannya membuat dia apa? Takut. Dan ketika dia takut, apakah dia sampai kepada Yesus? Ya. Ketakutan dan membuat orang binasa. Tapi hari ini saya mau katakan, jangan mengharapkan segala sesuatu. Karena apa? Ada Yesus bersama-sama. Bila berjalan dengan Yesus, mungkin kita rasakan sulit. Yusuf, Maria, Bapak Ibu Saudara, kalau ada di posisi mereka, bisa membayangkan, bisa merasakan betapa getirnya. Tetapi satu, ketika dia dikeluarkan oleh malaikat Tuhan, yang memampukan Yusuf meneruskan hidup, sehingga pada akhirnya tujuan Tuhan terkenal dalam hidup. Harusnya itu yang menjadi bagian dalam hidup kita. Ketakutan akan membuat kita ragu akan Tuhan. Ketakutan, kekhawatiran membuat kita tidak lagi mau percaya dengan Tuhan. Tapi hari ini kita belajar. Ketakutan itu bisa kita atasi ketika kita berserahkan kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhan, tidak ada jalan yang lain. Manusia terbatas untuk menolong hidup kita. Manusia terbatas untuk membantu kita. Bahkan terkadang kita orang yang kita harapkan yang bisa menolong hidup kita terbatas, Bapak Ibu Saudara. Pada akhirnya membuat kita kecewa. Tapi hari ini saya mau katakan pertolongan hanya dari Tuhan. Kenapa? Tuhan itu luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita takuti? Masalah makan minum. Hal yang kecil, Bapak. Kenapa? Ada jaminannya. Masuk pasal 23. Tuhan itu membawa engkau kepada rumput yang hijau, dikatakan. Berkat Tuhan itu selalu hijau, sampai selalu baru tiap hari. Bahkan hidangannya itu Tuhan menyediakan di hadapan lawan kita. Orang yang pun kita pikir dia menjadi saingan kita, atau justru dia menjadi berkat. Ini yang penting. Ketika kita
jalan bersama dengan Tuhan. Tantangan ada, tapi kita bisa melewati. Percaya dan pasti sampai. Dan yang ketiga, bagus saudara. Ketiga, kehendak Yesus jawaban atas semua persoalan hidup. Kita baca ayat 23, 1, 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung. Apabila seorang laki-laki dan mereka akan menamai dia Immanuel. Allah menyertai kita. Saya mencoba melihat dalam terjemahan yang lain, Bapak Ibu Saudara. Kata Immanuel ini ada dua. Ada L itu siapa? L itu siapa? E sama L. Tuhan. Tuhan. Immanuel. Menyertai di situ hanya sudah waktu kami ada. Tapi dikatakan apa? Allah itu mengintervensi seluruh kehidupan. Penyertaan Tuhan seluruh holistik di dalam kehidupan. Jadi Tuhan tidak sertai kita tanggung-tanggung, tidak memelihara kita tanggung-tanggung, tidak memberkati kita tanggung-tanggung, Bapak Ibu Saudara. Masalah apapun hari ini sama kata ketika itu berjalan bersama dengan Tuhan, Immanuel. Jelas, Matius pasal 28 ayat 20 kata-kata. Aku itu Tuhan yang berjanji, katakan apa? Akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman, sampai akhir zaman. Bila itu janji Tuhan yang kita imani, percaya, akan terjadi dalam kehidupan. Allah Immanuel. Kalau dia berjanji, pasti digenapi. Itu manusia yang berjanji, enggak tahu. Sekarang bisa diingkari, bisa diperlukan. Tapi hari ini kita melihat bagaimana Yesus berwujudan dan janji Bapa, penggenapan janji Bapa. Ketika Allah berjanji kepada para nabi dan digenapi. Immanuel, Yesus Kristus, sang bayi yang paling lahir. Penggenapan janji Bapa, penyempurnaan janji Bapa. Sempurna ketika Yesus lahir. Sebelum Yesus lahir, semua mencari jalan sendiri-sendiri. Tapi ketika Yesus lahir, tergenapi sempurna. Seluruh persoalan yang terjadi di hidup manusia itu digenapi. Ada jawabannya. Karena itu hari ini, apa yang kita perlukan? Jawaban apa yang kita perlukan dari Tuhan? Yang masih muda, yang belum menikah, kau perlu apa? Benar Bapak Ibu Saudara. Satu kali saya khotbah pada jemaat saya bilang begini, di gudang Tuhan persediaan terlalu banyak. Engkau yang jomblo mau apa? Yang laki-laki mau perempuan, yang perempuan mau laki-laki, mau pasangan hidup maksudnya. Di gudang Tuhan itu tersedia. Kita tahu Bapak Ibu Saudara. Tidak mungkin ini Pak Pendeta. Saya bilang, saya senang yang bilang tidak mungkin begini. Saya akan doakan dia. Terjadi Saudara. Sampai 1 bulan, dapat jodoh 1 bulan, dapat jodoh 1. Tuhan, di gudang Tuhan itu terlalu banyak tersedia. Apa yang kau perlukan hari ini? Persoalan apa yang ada itu? Ketika kau datang kepada Tuhan, pasti ada jawaban. Pasti ada. Masalahnya kita mau dalam proses kita itu bagaimana yang dialami oleh Yusuf tadi, apa yang akan terjadi ke depan, apa yang akan dialami oleh Yusuf, mampu tidak kita bertahan di tengah kondisi yang sulit sekali dalam hidup. Hari ini jawabannya bila kita bisa bertahan dalam kondisi yang sulit sekali, tetap stay bersama dengan pasti ada yang terbaik dari Tuhan. Terbaik dari Tuhan. Yesus adalah jawaban atas keselamatan kita. Tidak ada yang lain. Hanya Dia yang menyelamatkan kita. Kita tidak bisa selamatkan diri sendiri. Kita tidak bisa datang kepada pohon, pohon, aku mau selamat.
paradigma lama, cara-cara lama ketika Yesus datang di bumi. Kalau dulu orang mau selamat itu cari di pohon, cari di batu. Tapi ketika Yesus datang, dia menyelesaikan masalah. Cara Yesus berkeselamatan itu sendiri. Kedua, kelahirannya memberi kita sebuah kepastian. Kepastian tentang apa? Kepastian tentang hidup kita sendiri. Kepastian keselamatan itu. Kepastian tentang masa depan kita. Ada kepastian. Kalau dulu kita nggak punya kepastian kita di luar Tuhan, kita mau bicara apa? Tapi hari ini, ketika kita hidup bersama dengan Tuhan, Tuhan kok yang janji kepada kita, bukan saya. Tuhan kok yang ngomong, bukan saya, ada kepastian. Benar loh, saudara. Firman Tuhan akan dibaca. Begitu banyak janji Tuhan dalam firman Tuhan. Dan bisa kita pegang menjadi sesuatu dalam kehidupan kita. Ketiga, kelahiran ini menjadi jawaban atas setiap persoalan hidup kita. Persoalan apa hari ini? Ini Bapak Ibu Saudara yang tahu. Ketika engkau datang, mungkin kau dalam ketakutan, mungkin kau dalam kesedihan, mungkin dalam keadaan yang terpuruk sekali. Yusuf dan Maria dalam keadaan yang sulit, pilihan yang sulit dalam hidup. Tapi ketika mereka Tuhan datang kepada kita, terjadi sesuatu yang fundamental, yang hebat, yang luar biasa. Maria, Yusuf tidak menceritakan masalahnya kepada orang. Maka ketika Yusuf berdiam untuk menceraikan Maria, dia tidak mau kepada siapa. Dia diam-diam. Dan dalam diam-diam itu Tuhan tahu. Karena itu sudah hari ini saya mengatakan, apapun yang kau alami, aduh bahwa hidupmu, masalahmu, pergumulanmu kepada Tuhan sampai kau menemukan jawaban. Sampai kau menemukan jawaban. Itu pasti. Maka kita perlu belajar iman yang seperti ini. Sarah, beban berat, dan ketika datang kepada Tuhan, dia menemukan jawaban. Siapa lagi? Itu banyak tokoh-tokoh lagi. Itu berat dalam hidup mereka. Tapi ketika mereka datang kepada Tuhan, mereka menemukan jawaban. Hari ini, pastikan kita seperti siapa? Seperti orang yang buta. Teriak kepada Tuhan, apapun masalahnya, sampai kita menemukan jawaban atas masalah. Mari kita akan berdiri. Kita berjanji kepada kita akan berjanji teman-teman bersyukur buat kasih yang Tuhan. Dengan pujian, kalau kita ada hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Kalau sampai hari ini kita bisa menikmati segala sesuatu, bukan karena kita hebat, bukan karena kita gagah, itu semua karena Tuhan. Oleh karena itu, murah Tuhan itu kita ada. Kalau kita istimewa, kita selamat
dosa Tuhan datang kepada kita. Dia istimewa, dia begitu mulia, tapi dia rela menjadi supaya Bapak Ibu Saudara saya menjadi mulia dan istimewa di hadapan Tuhan. Yesus datang untuk menyelamatkan setiap pribadi. Yesus datang untuk melenyapkan segala ketakutan dalam hidup kita. Kita takut binasa, kita takut rugi, kita takut menghadapi kenyataan demi kenyataan dalam hidup kita. Hari ini kabar baik Tuhan ada bersama dengan kita. Dan dia Allah yang maha. Dia hadir dalam setiap sendi-sendi. Terima kasih. Kami hanya bersyukur kepada Tuhan. Thank you, Jesus. Terima kasih. Mari dalam kita mengatakan terima kasih. Terima kasih. Yesus. Yesus. Terima kasih. Bila pujian kami tetap manis kebenaran selalu. Terima kasih. Kami bersyukur bila firman Tuhan terus mengoreksi kami. Nolong kami, mampukan kami untuk menghadiri tahun ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih Pak. Hanya di dalam nama Yesus. Berdoa bersama-sama kita katakan amin. Terima kasih Pastor. Dan Tuhan berkati kita semua. Saudara-saudara, kita berdiri. Kita akan mengangkat pujian yang terakhir. Tuhan. Ya. Kiranya. Terima kasih. Terima kasih. Setiap firman Tuhan sudah ditabur dalam hidup kami. Kami menerimanya di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan. Setiap kami pulang membawa damai sejahtera. Setiap kami pulang membawa kemenangan dari kami. Engkau lahir di dunia Tuhan Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami imani. Engkau membawa kami kepada kemenangan. Engkau bawa kami kepada kebenaran-kebenaran. Bukan roh ketakutan. Tapi setiap kami diperlengkapi oleh firman Tuhan dan kami nyatakan dalam nama Yesus kami lepaskan segala ketakutan dalam nama Yesus. Saudara, nyalakan tangan tidak dapat. Kalau mau berkati saudara membawa pulang dan sejahtera. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan, biar Engkau dalam wajahnya memberikan kasih karunia. Tuhan mengadakan wajahnya pada memberikan damai sejahtera sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Silakan duduk saudara, ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan oleh pengurus gereja. Silakan Pak Ketua.